Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan praktikum embriologi. Kali ini topik praktikum kita tentang kualitas spermatozoa mencit. Adapun tujuan praktikum kita sesuai dengan topiknya, yaitu mengamati kualitas spermatozoa mencit jantan tentu saja ya. Kualitas yang kita amati adalah kualitas spermatozoa mencit jantan, hubungannya dengan morfologi spermatozoa mencit, kecepatan gerak spermatozoa mencit, konsentrasi dan motilitas. Ya, Bapak ulang. Kualitas spermatozoa yang kita amati meliputi konsentrasi spermatozoa, motilitas spermatozoa, kecepatan gerak spermatozoa, dan morfologi spermatozoa. Sebelum memulai praktikum, kita lihat dulu alat dan bahan. Kita lanjutkan alat dan bahan. Yang pertama alat dan bahan, mikroskop alatnya ya. Kemudian papan bedah, seperangkat hemositometer untuk menghitung konsentrasi spermatozoa dan mengukur kecepatan gerak spermatozoa. Kemudian seperangkat alat sekti untuk membedah, terutama membedah testisnya, kaca arloji. Kemudian bahannya ini larutan garam fisiologis NaCl 0,9%. Ya, kemudian mencit jantan ya, dewasa tentu saja, karena harus kita mengamati spermatozoanya harus mencit jantan dewasa. Ya, sebelum kita memulai membedah mencitnya, kita mempersiapkan dulu mikroskop dan perangkat pengamatan menggunakan hemositometer ya. Pertama-tama tentu saja hidupkan mikroskopnya. Ini sudah dihubung dengan listrik. Ya, dihidupkan mikroskopnya seperti biasa. Cara pengamatan jarak terjauh. Ya. Lalu gunakan objektif terkecil yaitu 10 kali ya. Lalu gunakan jarak terdekat. Jarak terdekat, setelah dapat jarak terdekat ya, dengan menggunakan makrometer, mendekat boleh menggunakan makrometer tetapi jangan diintip ya. Lalu kita mencari fokus dengan diintip, dengan menjauhkan. Saat mengintip boleh dengan menjauhkan menggunakan mikroskop, menggunakan makrometernya. Saat mengintip hanya untuk menjauh sampai dapat bayangan fokus ya. Sudah dapat? Ya. Kalau sudah dapat, kita siapkan hemositometernya, matikan dulu. Ya, setelah dimatikan, pasang objek hemositometer. Objek hemositometer yang kita gunakan adalah Neubauer ya, Neubauer, lalu dipasang. Ya. Setelah dipasang, diintip sampai dapat garis kotak-kotak 4x4 ya. Diatur, hidupkan lagi mikroskopnya, masih pembesaran kecil 10x10 sampai dapat kotak 10x10. Ya, sekarang kalau sudah dapat, pasang kamera ya, boleh menggunakan kamera HP ya. Ya, pada perbesaran 10x10 kita dapat kotak 4x4. Nanti saat pengamatan spermatozoanya, pengamatan diperbesar dengan
lensa objektif 40 kali. Sehingga nanti perbesaran 10 kali 4, 40. Selanjutnya kita mulai dengan menyiapkan pembedahan mencit ya untuk mengambil sperma. Ya. Kita lanjutkan dengan pembedahan pada bagian testis mencitnya ya. Tentu saja yang pertama adalah membunuh mencitnya, tetapi dengan prinsip membunuh tidak menyakiti ya, artinya mencit yang kita bunuh segera mati ya, tanpa ada kesan penyiksaan ya. Ada dua cara. Cara pertama dengan dibius ya, dibius, dan cara kedua dengan dekapitasi. Dekapitasi adalah memutus ruas-ruas vertebra cervicalis. Ya, kita lihat, kita coba ya. Pertama-tama yang dilakukan adalah menangkap mencitnya pada bagian ekor. Ingat, hati-hati digigit. Ya. Supaya mencitnya tidak menggigit, maka pada prinsipnya adalah kaki mencit itu harus selalu di dasar. Kita coba ya, ini gimana? Kenapa gimana? Karena harus dikeluarkan. Sementara dikeluarkan, kakinya kan menggantung, bisa menggigit saya. Ya, sebentar kita coba. Ya, nah caranya adalah ini. Kakinya saya tempelkan di dasar bejananya. Ya, nah selalu ditempelkan di dasar ya. Supaya apa? Supaya dia tidak menggigit. Kalau dia menggantung, dia menggigit. Ya. Kalau dia menggantung, dia menggigit. Bagaimana supaya dia tidak menggigit? Adalah kakinya harus selalu di dadan. Nah, ya. Artinya apa? Kalau dia menggantung, dia akan bisa balik menggigit kita. Nah, udah dapat ekor ya. Lalu dekapitasi dengan cara mematah tulang leher. Ini akan mati seketika ya. Tidak ada kesan penyiksaan. Ini akan mati seketika. Bagaimana caranya? Menekan kepala. Kepala ditekan. Kepala ditekan, ingat lurus, lurus, lurus. Ditahan. Tarik pelan. Sudah, selesai. Ya. Selesai ini. Sudah sebenarnya, hanya bekas sisanya aja ya. Sudah, kita lanjutkan dengan pembedahan. Ya, kita lanjutkan dengan membedah. Sudah, ini hanya tremor rigor mortis ya. Rigor mortis setelah mati ya. Nah, sudah ini sebenarnya. Ya. Rigor mortis ada kontraksi otot setelah kematian otot-otot. Ya. Lalu kita lanjutkan dengan membedah bagian testis, ditelentangkan tentu saja. Ditelentangkan. Sebenarnya tanpa dijepit sudah bisa, karena kita tidak membedah seluruh organ dalam, kita hanya membedah bagian testis. Pakai pinset. Ya. Hanya membedah bagian testis. Ini bagian testis. Ada tonjolan 2 ya. Ya, ada tonjolan 2, bagian testis dibedah. Ya, karena ini mencit kecil sekali ya. Ya, karena ya tadi kalau tikus dia lebih besar, lebih mudah mencari testisnya. Ya. Masih belum ketemu testisnya.
Nah, ini testis dapat ya. Ini testis kanan. Kita cari testis kiri. Nah, ini dapat testis ya. Kemudian ini yang ini bagian bawah ini cauda epididymis. Jadi di bagian bawah, tonjolan di bagian bawah testisnya adalah cauda epididymis. Ya, epididymisnya secara keseluruhan terlindung testisnya ini di belakang. Ya. Kita ambil aja seluruh testisnya ya. Minta tolong garam fisiologisnya dulu garam fisiologisnya ya. Disiapkan garam fisiologisnya disiapkan di kaca arloji. Kebanyakan nanti agak sulit cari ininya. Ya. Ambil testisnya. Bentar, jangan-jangan ini kiri ya, bentar. Kita lihat. Bentar. Harus dilebarkan lagi. Ya. Dilebarkan lagi supaya lebih mudah ngambilnya. Nah, ini terbawa juga pas deferens segala. Nggak apa-apa, kita ambil aja. Karena sperma yang kualitasnya bagus yang justru di pas deferens. Ya. Ya, dapat. Sini, ya. Setelah dapat, kita keluarkan dulu jaringan lain. Jaringan lain dikeluarkan. Ya. Jaringan lemak dikeluarkan. Nah. Minta tolong ini cawan Petri yang lain supaya tidak supaya tidak tidak kebanyakan garam fisiologisnya saat kita mengambil. Ya, kita pindah ke bagian lain. Tetes sedikit aja, atau dari sini aja nggak apa-apa, dari sini aja sudah. Kita pindah ya. Nah, ini masih ada mengandung garam fisiologisnya ya. Nah, ini Pak, ada vas deferens dan ada cauda epididymis. Ambil dari sini. Nah, dapat cauda epididymis. Ya, lalu diurut. Ini nanti bercampur dengan lemak tentu saja ya. Ya, ditetesi, minta tolong ditetesi garam fisiologis. Sedikit aja, setetes aja. Tetesi, ya. Ini. Ya, udah. Ya, lalu bisa dicacah ya, bisa diurut. Ya, dicacah. Dicacah. Tambah lagi garam fisiologisnya. Ya, sudah cukup.
Kita lihat di testisnya, jangan-jangan masih ada kauda epididymis tertinggal. Udah ada ya. Ya. Dicacah terus sampai halus ya. Sampai kira-kira spermatozoanya keluar. Ya. Setelah itu tambah lagi garam fisiologisnya. Ya. Ini melewati ujung ini. Ya, mesnya ya. Sudah, kita lanjutkan dengan menghisap menggunakan pipet leukosit ya. Menggunakan pipet leukosit. Sekarang ini sudah dimodifikasi ya. Ini sudah dimodifikasi dengan tidak dihisap lagi ya, tapi menghisapnya menggunakan ini alat suntik. Dihubungkan ke pipa leukosit. Alat suntiknya disambung ke pipa leukosit. Ya. Ya, nanti menghisapnya dengan menarik ini alat suntiknya ya. Ditarik sampai tanda di pipa leukositnya sampai tanda 1,0. Sampai tanda 1,0 sini. Ya. Lalu nanti ditambah dengan garam fisiologis sampai 1,1. Kita coba ya. Kita coba. Ya, kedikitan gara anunya ya, dah. Ya, kita hisap sampai 1,0. Dah ya. Kelewatan berarti. Ntar. Lewat kurang jelas. Sudah situ. Sudah situ ya. Ya, sekarang tambah dengan garam fisiologis. Dibanyaki aja. Sampai 1,1. Ya. Lagi supaya lebih mudah masuk. Ya. Tarik lagi ya sampai 1,1. Ya, kelebihan kita ya, puas. Ya, dikocok ya. Dikocok untuk apa? Supaya nyampur. Supaya nyampur dan homogen. Ya, setelah itu baru ini tadi diatur ke 40. Atur ke 40. Kamera HP-nya minta tolong diaktifkan. Sudah ya? Oh, belum ya. Ya, kita atur ke 40. 40 yang mana ya? Sini, ini yang besar. Atur ke 40 langsung aja putar, dia tidak akan nabrak kok, pelan-pelan. Ya. Dapat ya? Tolong diatur supaya tepat mundur. Salah, kelewatan, maju terus masih belum 4x4. Awas, kita kecilkan lagi dulu supaya kelihatan 4x4 nya ya. Atur lagi 4x4. Dapat? Belum sudah ya? Oh iya, perbesar, harus perbesar. 4x4 dapat ya, perbesar. 10x40 ya, ini 10x40 ya.
Ya, dapat. Lalu kita ditutup dulu dengan kaca penutup. Belum ya? Nah, belum ditutup. Kembalikan dulu ke 10 kali 10. Ya, tutup dengan kaca penutup. Ya, kita ini semprotkan. Ya. Dari sini mana? Bentar. Tidak terlihat karena lubang. Ya. Ya, sudah. Ini kameranya diaktifkan. Mati lagi. Besar lagi ya. Nggak terlihat. Goyang tadi kan. Ya sudah, pas. Ya, dapat 4 kali 4. Yang tadi. Sudah. Ah, ya. Geser 40 kali 40. Ya. Cari yang ada spermanya, perbesar lagi. Ini fotonya aja yang perbesar. Lagi lain. Ya lagi, pas lagi. Terus. Nah, nih kelihatan sperma. Nah, sperma. Nah, ini lihat sperma. Sini. Nah, itu spermanya yang bergerak. Ya, spermanya yang bergerak. Cari lagi. Nah, ini spermanya bergerak, terlihat. Ini spermanya aglutinasi ternyata. Morfologinya tidak normal ya, karena kenapa morfologinya tidak normal? Karena beberapa sperma bergabung jadi satu. Nah, ini beberapa sperma bergabung jadi satu, aglutinasi istilahnya. Tapi tadi ada dapat beberapa yang satu. Nah, ini yang satu. Nah, ini yang satu sperma bergerak. Tetapi ini gerakannya tidak normal ya. Sperma yang gerakan normal, nah ini. Ya, yang di kanan spermanya tidak normal bergeraknya. Yang bergerak normal harusnya bergerak lurus. Ya. Nah, ini bergerak, ini yang di bawah bergerak normal. Ya, kita lihat, cari lagi. Cari lagi. Nah, ini bergerak normal. Nah, nggak normal ya, malah berputar. Harusnya dia bergeraknya lurus. Nah, ini tidak normal. Ya, nah ini tidak normal karena kenapa tidak normal? Coba lihat, ada berkas putih di kepalanya. Berkas putih itu adalah sisa sitoplasma yang belum berhasil dilepaskan. Berarti spermanya memang masih muda, ya. Sperma. Nah, ini yang normal, yang baru datang. Nah, itu normal. Ya. Ya, untuk menghitung kecepatan melalui kotak new buyer tadi harus cari 4 kali 4. Ini bukan 4 kali 4 ya. Diatur cari kotak yang 4 kali 4. Silakan dilanjutkan untuk kelompok ini dan kelompok-kelompok lainnya. Dihitung kecepatan gerak.
Ya, kemudian dihitung konsentrasinya. Konsentrasi juga dihitung di kotak yang 4x4. Ya, silakan dilanjutkan pengamatannya. Ya, demikian tadi praktikum kita tentang kualitas spermatozoa mencit ya. Seperti biasa, data yang Anda peroleh diorganisasi dalam bentuk tabel, lalu dianalisis, diskusikan dengan teman sekelompok Anda ya. Laporannya ditunggu minggu depan. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.